Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Kita adalah satu tubuh Kristus. Saya akan memberi firman yang berjudul Komunitas Kristus dengan yang sehati. Jadi pada hari ini kita menaikkan kemuliaan kepada Tuhan Allah dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah syukuran hari ulang tahun ke-35 dan juga sekalian pentabisan Bait Allah. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan Allah yang selama ini menjaga dan melindungi kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terima kemuliaan dari kami. Dan termasuk gerakan Last 1000 selama 35 tahun, selama 35 tahun ini, kami telah menjalankan pengumpulan persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Maka dari itu saya mau tepuk tangan kepada para anggota jemaatnya. Jadi saya hanya memulai dan merintis gereja ini dengan kata penginjilan misi dan sudah 35 tahun berlalu. Tetapi rasanya baru kemarin saya merintis gereja. Sebesar itulah saya masih tidak bisa mengukur betapa besarnya kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan Allah. Maka dari itu setiap hari saya merasa diperbaharui oleh Tuhan Allah. Pada saat kami memulai tahun 2000, Tuhan memberi firman kepada kami yang berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Jadi sesuai dengan firman yang Tuhan telah berikan kepada kita setiap tahun, saya telah sampai di tempat ini. Dan ini hasilnya, yaitu pentabisan Bait Allah. Mengapa pentabisan Bait Allah itu begitu penting? Karena penginjilan misi 237 negara. Itulah yang kita akan pergi maju ke depan dan gedung gereja ini pasti akan menjadi platform untuk melakukan hal tersebut. Dan sekarang kita bisa pergi ke negara yang lain dan juga ke daerah yang lain karena sekarang sudah bisa menaiki pesawat dan lain-lain, sehingga banyak sekali yang mau undang kita ke tempat mereka masing-masing. Maka dari itu, kita harus menjadi murid Tuhan yang dapat siap untuk pergi ke sana untuk penginjilan misi. Jadi tempat ini telah didirikan dari tahun 2022 yang berbunyi demikian. Kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Jadi dengan firman ini kita telah mulai dan sampai saat ini kita mendapatkan begitu banyak jawabannya dari Tuhan Allah. Jadi saya begitu menantikan bagaimana hasilnya nanti Gereja Yeon dipakai sebagai platform untuk penginjilan misi. Dan setiap minggu saya menyaksikan ada jemaat baru yang datang dan ibadah bersama-sama. Jadi kami memakai dua cara, yaitu cara di dalam Korea dan juga cara di luar gereja. Maka dari itu kami akan terus jalan ke depan untuk mengambil perjalanan penginjilan. Dan nanti jam 2.30 KST juga kita mau merayakan ibadah khusus untuk pentabisan Bait Allah. Jadi saudara silakan datang ke gereja kami. Dan nanti pendeta Ryu akan memberi firman dengan judul Injil satu-satunya. Dan bukan hanya pendeta Ryu, tetapi banyak pendeta-pendeta lain juga pasti akan datang ke gereja pentabisan.
Dan jangan saudara takut nanti tidak ada tempat duduk karena kami sudah selesai melakukan renovasi untuk Vision Hall di sebelah sana, sehingga saudara bisa merayakan ibadah bersama-sama dengan kami secara live dengan tempat yang lebih baru daripada tempat ini. Jadi saya berharap saudara dapat mendapatkan begitu banyak kasih karunia Tuhan melalui firman hari ini. Jadi firman hari ini berjudul apa? Komunitas Kristus dengan sehati. Jadi gereja kita ini, gereja Yewon, telah dibangun untuk melakukan penginjilan misi. Maka untuk itu apa yang kita harus lakukan sebagai anggota jemaat, yaitu kita hanya fokus kepada Kristus Yesus. Coba ikuti saya, hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Itu akan terus memperbaharui kita setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Kalau gitu, kita pasti akan bisa untuk menciptakan ulang ladang yang kita berada. Itu inti sarinya. Dan Rasul Paulus menceritakan melalui Efesus pasal 4 bahwa kita telah dipanggil sesuai dengan mandat surgawi, tugas dan panggilan datang dari Tuhan Allah. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menjaga dan melindungi apa yang Tuhan telah kasih ini kepada kita. Dengan apa? Dengan kesadaran oneness, kesadaran akan kesatuan, dan juga kesadaran akan harapan yang sama. Maka dari itu kita harus menjadi komunitas perjanjian yang dipanggil berpadanan dengan panggilan. Dan melalui firman hari ini, hari ini dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau setan akan terus mengganggu kita supaya kita tidak bisa fokus kepada yang satu-satunya ini, supaya kita tidak bisa cukup dengan Kristus, supaya apa yang kita telah dapatkan melalui Kristus itu dapat direbut oleh mereka. Itu yang mereka biasa lakukan, supaya kita tidak bisa fokus kepada Tuhan Allah. Tuhan terus menjaga kita dari serangan setan ini, tetapi setan tidak akan terhenti untuk memindahkan pikiran kita ke tempat yang hanya fokus kepada hal yang salah, hal yang berbeda, dan hal yang akan binasa. Sehingga kita terjebak dalam Kejadian pasal 3, yaitu berpusat pada diri sendiri, dan Kejadian pasal 6, yaitu berpusat pada materi, dan Kejadian pasal 11 berpusat pada kesuksesan. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan gangguan setan. Kalau saudara jatuh pun tidak apa-apa. Yang penting saudara bisa kembali kepada Tuhan Allah. Saya berharap saudara dapat bertumbuh terus bersama dengan gereja Yewon ini yang sudah berulang tahun 35 tahun dan dapat mengetahui betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, besarnya kasih Tuhan Allah. Dan saya berharap juga saudara bisa menjadi tokoh utama dan juga murid yang diinginkan oleh Tuhan dalam mencapai mimpi Tuhan Allah, yaitu penginjilan misi. Biarlah saudara sendiri yang dapat menerima kesaksian atas hal tersebut. Subjudul pertama berjudul Komunitas untuk Membangun Tubuh Kristus.
Di sana berbunyi demikian, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Apakah saudara paham? Ini maksudnya bagaimana? Jadi, Yesus Kristus telah memberi talenta masing-masing, talenta yang berbeda masing-masing kepada semua anak Tuhan. Itu adalah hadiah dari Kristus. Tapi sesuai ukuran kita. Dan bukan hanya untuk beberapa orang saja, tetapi untuk semua orang. Jadi talenta itu dalam bahasa Yunani, di sana bahasa asalnya itu datang dari karisma. Dan asal katanya dari karis yang berarti anugerah. Jadi semua orang memiliki anugerah dan talenta. Dan talenta itu juga kalau kita melihat bagaimana bahasa asalnya itu memiliki arti secara tertulis bahwa itu adalah hadiah yang dari raja. Maka dari itu, talenta yang diceritakan dari Alkitab itu hadiah yang datang dari Tuhan Allah. Kalau kita melihat Mazmur 68 ayat 18, di sana berkata, Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Jadi ini adalah pujian yang dinyanyikan oleh rakyat Israel pada saat mereka selesai perang dan telah pulang dengan kampungnya mereka dengan membawa kemenangan. Jadi bukannya karena mereka pintar mereka bisa menang, tetapi karena berkat Tuhan Allah yang telah menghancurkan semuanya. Dan sekarang saatnya kita akan menaiki kemuliaan kepada Tuhan Allah. Jadi mereka menerima bahwa bukannya mereka pintar, mereka menang, tetapi hanya berkat Tuhan Allah mereka dapat menang. Dan Tuhan Allah yang seperti itu, yang telah merendahkan dirinya dan mati di atas kayu salib hanya untuk dosa kita. Tetapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Semuanya sudah selesai. Dan bangkit kembali dengan kondisi yang sudah ditentukan dari awal. Jadi Yesus Kristus yang menjadi raja atas segala raja pasti akan memberi persembahan kepada kita. Dan itulah anugerah. Itulah talenta. Kita diberikan talenta. Dan pada saat kita menerima talenta tersebut, dikatakan bahwa itu diberikan menurut ukurannya. Jadi dalam bahasa Yunani ukurannya adalah metron yang berarti ukuran berat dan cocok. Jadi Tuhan sudah tahu bagaimana ciri-ciri kita dan apa kemampuan kita sehingga Tuhan memberi talentanya itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi ada ciri-cirinya di setiap anggota jemaat yang telah diberikan anugerah dan juga talenta. Tidak ada satupun yang sama kalau di bumi ini. Dan Tuhan telah memberi talenta yang sesuai untuk saudara. Maka dari itu, kalau kita membaca di ayat Alkitabnya, di sana mengatakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
Jadi terus mengapa Tuhan telah memberi kita talenta pada kita masing-masing supaya kita membangun, supaya kita dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi siapa yang memiliki gereja ini yaitu Kristus. Maka dari itu kita harus membangun tubuh Kristus itu dengan sehat. Itulah peran kita sebagai komunitas Injil. Tetapi di sini yang paling pentingnya adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan talenta kita dengan talenta yang lain. Jadi kita bisa aja salah paham. Oh, talenta aku di bawah dan talenta dia di atas. Jadi tidak ada yang namanya atas bawah. Ini semuanya sama. Jadi kalau misalkan kita membeda-bedakan seperti itu, pasti terjadi kecemburuan, konfrontasi, pemecahan, perselisihan. Itu untuk apa? Aku lebih tinggi daripada dia. Aku lebih menjadi ketua daripada dia. Tidak ada yang seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang tersinggung karena talenta, jangan sampai saudara itu terjebak dalam serangan setan. Hanya bersyukur saja atas segala hal dan lakukan apa yang Tuhan titipkan pada saudara. Jadi Roh Kudus yang telah mempersatukan kita, maka dari itu ya tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Kita hanya berusaha untuk melindunginya, berusaha untuk menjadi bersatu. Janganlah sampai kita itu diserang terus. Dan pada saat kita mau membangun tubuh Kristus, tubuh gereja ini, apakah itu dapat dilakukan oleh satu orang? Bagaimana caranya gereja itu dibangun oleh satu orang? Tidak bisa. Jadi gereja itu harus bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi oneness itu sangat penting. Oneness itu apa? Kesatuan. Dan menghargai talentanya satu dengan yang lain. Ada seorang pastor pendeta yang bernama Richard Dwan Warren yang sudah pensiun pada saat ini, yang tadinya khotbah di gereja Saddleback. Ia berkata demikian, kekuatan gereja bukanlah berapa banyak orang yang berkumpul, tetapi berapa banyak orang yang melayani di gereja. Jadi saudara juga pasti bisa melihat, kalau lihat gereja yang melayani itu hanya beberapa orang. Tapi ini bukan soal siapa yang melayani, siapa yang tidak melayani. Kalau kita bersama-sama, berkumpul bersama-sama dan membentuk kesatuan dan melayani gereja bersama-sama, ya pasti saudara bisa mendapatkan hasilnya. Karena saudara sudah membangun gereja Yewon yang menjadi tubuh Kristus ini telah baik. Kita sudah menjadi oneness, kesatuan. Dan ini sudah selesai kita lakukan. Jadi saya benar-benar secara sungguh-sungguh ingin ucapkan terima kasih kepada semua anggota jemaat. Jadi seluruh anggota jemaat gereja Yewon harus merasakan bahwa gereja Yewon ini dipakai untuk penginjilan misi. Maka dari itu saudara harus merasa bangga karena saudara menerima mandat surgawi tersebut. Kalau kita membaca ayat 13 di sana berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Subjudul kedua adalah komunitas untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus menegaskan betapa pentingnya kita membangun tubuh Kristus. Mengapa? Karena kita harus bertumbuh secara rohani. Jadi apa rahasianya supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Kita bukannya hanya percaya dan mengetahuinya, tetapi mempraktekkan, mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di atas segalanya, penting bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Dan bagaimana caranya tingkat kedewasaan Kristus kita menjadi naik? Caranya kita percaya dan mengetahui firman Tuhan dan menjadi satu dalam percaya dan mengenal anak Allah bersama-sama. Jadi kita pasti sering untuk melihat teman-teman kita yang kelihatannya imannya bagus sekali, tetapi pada saat mereka mengikuti ibadah, mereka tidak bisa memegang firman Tuhan. Mereka hanya fokus kepada mereka lagi sedih, mereka lagi marah, mereka lagi senang, mereka lagi gembira. Jadi iman mereka itu tergantung pada emosi sesaat atau perasaan mereka. Jadi kadang mereka nggak bisa hadir gereja. Ya, jadi itu bagai membangun rumah di atas pasir. Apa yang terjadi kalau kita bangun rumah di atas pasir? Ya, sekali ada angin sedikit, langsung jadi hancur. Jadi seperti ayat 14, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hanya dengan kata-kata manusia kita jadi jatuh. Hanya diejek-ejek sama orang lain, mereka jadinya jatuh dalam tipuan setan. Apa yang terjadi kalau kita ditipu si penipu? Ya pasti kita akan menjadi bahaya. Jadi yang paling penting adalah peganglah firman Tuhan pada hari Minggu. Jadi kalau sekali saudara pegang firman-Nya, jangan percaya dengan kata orang lain, jangan percaya dengan kata manusia. Saudara harus berhasil dalam ibadah. Apa artinya dari berhasil dalam ibadah? Saudara hadir di ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah saudara sukses secara rohani. Buat apa saudara datang ke gereja? Kan saudara bisa beribadah secara online di rumah dengan enak atau sambil minum kopi. Jadi ini pilihan saudara. Apakah saudara mau datang ke gereja dan memegang firman Tuhan atau menonton dari jauh? Ya, jadi untuk apa saya harus jauh-jauh pergi ke gereja? Ya, buat apa? Di sana kan susah parkirnya dan terlalu jauh dari rumah saya. Ya, kalau saudara berpikir seperti itu artinya kehidupan beriman saudara gagal dan juga kehidupan saudara gagal. Itu tipuannya setan. Jadi setan akan terus menipu kita. Jadi coba saudara lihat, kalau lihat dunia itu yang paling, dunia ini paling membenci ibadah. Coba lihat negara yang lain yang komunis. Mereka melarang ibadah. Ibadah itu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya walaupun dengar firman Tuhan pun ya tidak bisa pegang. Tidak bisa percaya. Ya hanya dengar satu kuping dan keluar satu kupingnya lagi. Supaya tidak ada saksi. Terus apa yang terjadi? Ya, menjadi hilang. Itu kondisi gereja Eropa saat ini. Coba saudara melihat negara Jerman yang tadinya mereka yang membawa
revolusi agama. Jadi kalau kita melihat negara-negara yang maju tadinya yang membawa kehidupan beriman, sekarang mereka gerejanya pada tutup pintunya. Malah mereka jual gerejanya kepada restoran-restoran. Malah ada yang dijual menjadi tempat clubbing. Jadi sekarang kondisinya bagaimana? Efesus 4 ayat 15 berkata bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi segala hal maksudnya bagaimana? Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam hal apapun, COVID-19, penyakit apapun, ya tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi Rasul Paulus dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia tidak mencari alasan. Tetapi dalam segala hal, kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Jadi dengan kata lain, tidak peduli kita lagi sehat, capek, lemas, kena penyakit, tidak ada hubungannya dengan kita. Jadikan itu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan rohani. Kalau kita, jadi saya di wawancara supaya cerita gereja kita ditulis di dalam koran Kuminilbo. Dan mereka pada tanya, kok gereja Yewon bisa bertahan sampai saat ini? Kok gereja Yewon dapat lunas bayar utang pembangunan gereja, padahal sekarang gereja Korea pada tutup karena tidak bagus finansialnya. Ya, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata manusia. Hanya Tuhan Allah yang menggenapi firman-Nya. Dan segala hal itu artinya apa? 24 jam. Jadi Kristus harus berada di dalam hati kita, pikiran kita, dan dalam hidup kita selama 24 jam. Jadi itu pentingnya 2393. Jadi kita harus menikmati berkat tata kerajaan sorga yang Tuhan bersama dengan kita. Jika seperti demikian, kuasa Tuhan Allah akan datang pada kita. Jadi kalau saudara melihat, kalau sekali Tuhan Allah datang pada kita, itu levelnya berbeda. Jadi sebagai dampaknya, kalau kita melihat dampaknya, itu akan melampaui standar kita, level kita, dan situasi kita dan lingkungan kita. Dan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan gereja, ladang, dan masa lalu kita, masa sekarang kita, dan juga masa depan kita. Kita menikmati kuasa kerajaan Tuhan Allah, kuasa tata surga. Bagaimana caranya setan bisa mengganggu kita? Jadi aku, gereja, ladang, itulah tempat-tempat yang kita harus dipakai oleh Tuhan Allah. Ada pepatah yang mengatakan mereka yang bertumbuh tidak pernah menjadi tua. Ketika mereka berhenti bertumbuh, mereka jadi tua. Orang yang terus bertumbuh, dia tidak akan terhenti. Jadi tidak ada waktu untuk jadi tua. Jadi kehidupan rohani kita selalu setiap hari diperbaharui. Setiap hari. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itulah kondisi pertumbuhan rohani. Jadi biarlah setiap hari diperbaharui. Jadi biarlah saudara mengalami pertumbuhan rohani. Keluarganya pasti bisa tahu. Teman-temannya pasti udah tahu. Ya itulah pertumbuhan. Kalau Tuhan Allah yang mengizinkannya, pasti orang-orang di bumi juga tidak ada pilihan yang lain.
kesimpulannya adalah, jadi saya harus cepat-cepat selesaikan firman-Nya karena kita mau memulai pentabisan bait Allahnya itu mulai dari jam 2.30 sore. Jadi saya mau cepat-cepat. Jadi kesimpulannya adalah, apakah saudara tahu perbedaan di antara gereja yang hidup sama gereja yang mati? Coba saudara cek ya. Apakah gereja kita itu hidup atau mati? Coba kita lihat. 살아있는 교회는 아이들과 청소년들로 늘 시끄럽지만 죽어가는 교회는 지죽은 뜻이 조용하다. Jadi saya akan coba membaca artikelnya. Gereja yang hidup selalu padat di ruang ibadah, tempat parkir, tetapi gereja yang sedang mati selalu kosong dan selalu besar tempat parkirnya karena tidak ada orang. Gereja yang hidup selalu ada perubahan, dan kalau gereja yang sedang mati selalu sama. Kalau gereja yang hidup selalu ramai dengan anak-anak dan muda-mudi, tapi gereja yang mati selalu sunyi dan tidak pernah ribut. Dan gereja yang hidup selalu memakai uangnya di luar budgetnya, dan gereja yang sedang mati selalu ada uangnya di dalam rekening bank. Dan gereja yang hidup mereka selalu ada jemaat yang baru, tetapi gereja yang mati hanya orangnya ya itu saja. Kalau gereja yang hidup mereka selalu fokus kepada penginjilan misi ke luar negeri, tetapi gereja yang mati mereka selalu sibuk untuk mempertahankan gerejanya mereka sendiri. Dan gereja yang hidup mereka selalu bersama dengan jemaat yang untuk memberi. Dan gereja yang mati banyak sekali jemaat yang ingin memamerkan apa yang mereka kasih. Dan gereja yang hidup mereka selalu bergerak dengan iman, dan gereja yang mati mereka selalu bergerak karena takut dihakimi oleh orang lain. Dan gereja yang hidup mereka selalu sibuk untuk mengajar, dan gereja yang mati mereka tidak ada yang namanya sibuk. Dan gereja yang hidup mereka begitu semangat untuk menginjil dan membangun orang-orang di sekitar lingkungannya. Dan gereja yang mati mereka tidak ada penginjilan sama sekali. Dan gereja yang hidup jemaatnya selalu menganggap gerejanya itu seperti rumahnya sendiri, dan gereja yang mati mereka melihat gerejanya itu ya sebagai gereja-gereja. Dan coba saudara melihat apakah gereja Yewon ini gereja yang hidup atau gereja yang mati. Jangan pernah kita merasa puas. Kita harus bertumbuh. Harus menuju ke 237. Jadi dunia ini begitu luas. Jadi kita bertumbuhnya bukan hanya untuk Korea, tetapi untuk seluruh gereja. Jadi gereja ini miliknya siapa? Miliknya saudara. Ini pengaruh dari seorang jemaat itu begitu besar pada gereja. Maka dari itu, saudara, milikilah kesadaran bahwa saudara yang memiliki gereja ini. Jangan pernah ragu-ragu. Saudara akan terus maju ke depan. Dan saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi tokoh utama dalam komunitas perjanjian yang terus maju ke depan. Tuhan, terima kasih karena telah menjadikan kami sebagai komunitas perjanjian yang memiliki Injil yang bersama. Dan pada saat ini kami hidup di dalam dunia yang sedang mengalami begitu banyak masalah, persoalan, dan bencana dunia. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan melindungi dan menjaga hidup kami, sehingga kami dapat mengalami pentabisan bait Allah. Maka dari itu kami menaiki kemuliaan kepada Tuhan Allah. Biarlah Tuhan sendiri yang menerima kemuliaan dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.